Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal dengan NPM 41882191180079, kelas paralel 1 reguler C D0 2018. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Olahraga yang dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Dindin Abidin MSI dengan tugas yaitu menerangkan olahraga dan ekonomi dari sumber buku Sosiologi Olahraga karangan atau penulisnya yaitu Bapak Dr. Dindin Abidin MSI yang berada di modul 8. Baik, kita mulai. Olahraga dan ekonomi. Secara umum dapat diartikan bahwa ekonomi adalah suatu kajian tentang pengelolaan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan secara esensial. Nilai-nilai yang terkandung di dalam atau prinsip dasarnya kegiatan ekonomi merupakan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Bila kita kaji secara mendalam, kegiatan ekonomi tersebut pada prinsipnya terjadi juga dalam kegiatan olahraga, di mana dalam prinsip kegiatan ekonomi itu produksi, konsumsi, dan distribusi. Contohnya paling nyata adalah industri pakaian dan peralatan olahraga. Ini sangat kental dengan perilaku ekonomi. Contoh lain pada cabang olahraga sepak bola, lebih khususnya pada sebuah klub, di mana dalam salah satu kegiatan mencetak atlet atau pemain. Hal ini masuk dalam kategori memproduksi, kemudian pemain tersebut dipakai dalam event-event olahraga, artinya masuk dalam kategori dikonsumsi, dipakai tenaganya. Kaitannya dengan kategori distribusi, hal ini terjadi ketika pemain dijual atau ditransfer pada klub atau pada klub lain. Oke. Pengertian ekonomi atau ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi atau ilmu ekonomi. Ekonomi dapat dijelaskan secara singkat merupakan salah satu ilmu sosial di mana dalam kajian mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Adapun dari beberapa referensi yang ada bahwa istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau aturan hukum. Sehingga dari kedua kata tersebut dapat diambil secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Wahana Jaka dan Kirbradoko 1995. Pada pembahasan dalam kegiatan belajar ini akan membahas mengenai pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi, sehingga setelah mempelajari diharapkan mampu menjelaskan pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi secara mendalam serta cara penerapannya dalam mengkaji kegiatan olahraga di masyarakat dengan sudut pandang ilmu ekonomi. A. Pengertian ekonomi. Pada dasarnya, karena manusia sebagai makhluk sosial dan tak terlepas juga sebagai makhluk ekonomi dalam kehidupannya, kadang kala menghadapi masalah ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya suatu kebutuhan-kebutuhan yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan. Berdasarkan pada hal tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan manusia melakukan kegiatan ekonomi, sehingga kadangkala ekonomi dalam pelaksanaannya manusia membuat pilihan yang akhirnya dapat menguntungkan. Ini
salah satu prinsip ekonomi seperti sudah lumrah kita ketahui, bahwa prinsip ekonomi yang umum digunakan adalah dengan pengorbanan atau modal yang kecil untuk memperoleh hasil yang besar atau keuntungan maksimal, semaksimal mungkin. Agar dapat mengkaji kaitan antara olahraga dengan ekonomi, oleh karena itu pada bahasan di bawah ini mencoba terlebih dahulu menggambarkan pengertian ekonomi dari para ahli, sehingga dengan harapan dapat mengkaji lebih komprehensif bila definisi ekonomi telah diketahui dan dengan mudah mengaitkan pada kajian kegiatan olahraga berikut. Ini adalah pengertian ekonomi menurut beberapa dari para ahli. Baik, yang pertama adalah Webster Dictionary dalam Tantri Prancis 2019. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi dan manajemen untuk kesejahteraan masyarakat, pendistribusian barang, pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebijakan ekonomi. 2. Adam Smith. Ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab ada kekayaan negara. Wahana Jaka dan Kirbrandoko 1995. 3. Tantri Prancis 2019. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Pada bagian lain dijelaskan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Keempat, ada Mill J.S. Ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Wahana Jaka dan Kirbrandoko 1995. Yang kelima, Abraham Maslow dalam Dumairi 1996. Ekonomi adalah salah satu bidang perkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan prinsip atau berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Ya, dari beberapa penjelasan tentang ekonomi di atas, maka memberikan gambaran kepada kita bahwa ekonomi tidak hanya sekedar sekelompok individu atau manusia yang melakukan kegiatan, namun lebih pada adanya ikatan yang menyebabkan memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan mempunyai kesadaran akan keberadaannya di tengah-tengah individu. Lebih spesifik, ikatan yang dibangun adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh nyata kegiatan ekonomi dalam kegiatan olahraga adalah di mana kebutuhan event olahraga dalam hal pendanaan, maka untuk kebutuhan tersebut dibutuhkan pihak lain. Disinilah peran sponsor, sehingga kegiatan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik. B. Pengertian ilmu ekonomi. Setelah penjelasan tentang pengertian ekonomi di atas yang terdiri dari beberapa pendapat ahli, pada uraian materi bahasan ini akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi, sehingga mahasiswa akan mendapatkan gambaran dari kedua definisi tersebut yaitu tentang ekonomi dan ilmu ekonomi. Ketika kita membicarakan tentang ekonomi, secara langsung kita juga tidak bisa menghindari akan membicarakan mengenai ilmu ekonomi. Secara sederhana, ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu di mana penekanannya mengkaji atau membahas dan mempelajari tentang ekonomi itu sendiri. Menurut teori ekonomi secara umum, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua bidang, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro mempelajari lebih luas cakupannya, yaitu perilaku ekonomi sebagai keseluruhan tentang kehidupan
ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi mikro lebih memfokuskan pada keputusan-keputusan baik secara individu maupun secara kelembagaan. Misalnya sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam pengolahan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia dalam perannya sebagai makhluk ekonomi, Homo economicus, sudah pasti memiliki kecenderungan untuk tidak pernah dengan apa yang telah diperolehnya. Oleh karena itu, selalu berusaha terus guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah posisinya bahwa pentingnya bagi manusia untuk mengetahui atau mengenal tentang ilmu ekonomi, karena hal ini sangat berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Berikut ini adalah pengertian atau definisi ilmu ekonomi menurut beberapa pendapat ahli, diantaranya sebagai berikut. 1. Ada Adam Smith. Ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Wahana, Jaka, dan Brandoko 1995. Kedua, ada Albert Marshall. Ekonomis adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Wahana, Jaka, dan Brandoko 1995. 3. Paul Samuelson and William D. Nordhaus dalam Noroshida dan DKK 2013. Ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditas dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Lanjut, ada nomor 4, Noroshida, Anna Eli, dan Basco Carvalho 2013. Ilmu ekonomi adalah kajian bagian masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditas-komoditas berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas. Nomor 5, ada M. Manulang 2002. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usaha untuk mencapai kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik barang maupun jasa. Kemudian ada yang keenam, ada Albert Marshall. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan. Wahana, Jaka, dan Brandoko 1995. Terus yang terakhir ada Aristoteles. Johann Naphtali online tersedia dalam Aristoteles membedakan antara oikonomus dan krimatisti. Menurutnya oikonomus adalah menyelidiki peraturan rumah tangga dan krimatisti adalah mempelajari peraturan-peraturan tukar-menukar. Pemikiran ini dapat disebut sebagai perintis jalan bagi perkembangannya teori ilmu ekonomi. Dalam menyimak beberapa definisi di atas, kira dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi adalah suatu ilmu dalam kajian mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sejalan pula dengan kegiatan olahraga di mana pada dasarnya untuk melaksanakan kegiatannya tidak terlepas juga pada sumber daya alam di sekitarnya. Sebagai contoh adalah kegiatan musitributon di mana kegiatan olahraga yang berkaitan dengan ekonomi di pariwisata ini baru pertama kali kita tampilkan di Indonesia, bahwa mungkin di dunia nanti akan ada rafting di hulu, disambung canoeing di tengah, dan di hilir akan ada tradisional boat race, ungkap wamen
Parekraf yang juga merupakan penggagas acara tersebut. Kemudian C, nilai ekonomi dalam olahraga. Hingga saat ini tampak masih ada opini yang mengatakan bahwa kegiatan olahraga cenderung menghambur-hamburkan uang. Bahkan ada analisis terindensius daripada untuk kegiatan olahraga yang jutaan bahkan miliaran rupiah lebih baik digunakan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat yang masih sekitar 440 juta pendapat dan analisis tersebut adalah sesuatu yang wajar. Untuk melakukan pembinaan olahraga membutuhkan dana yang tidak sedikit ketika suatu negara atau daerah menyelenggarakan suatu pertandingan olahraga. Kemungkinan akan mengeluarkan dana yang besar. Tetapi bisa jadi kegiatan olahraga tersebut mampu mendorong tumbuhnya ekonomi, bahkan mendatangkan keuntungan seperti di Olimpiade Los Angeles yang merupakan olimpiade pertama yang menerapkan pendekatan logika ekonomi melalui sport business. Pernyataan ini memberikan bukti bahwa olahraga apabila dikelola secara profesional dan mendatangkan keuntungan ekonomi. Itulah sebabnya mengapa banyak negara berebut untuk menjadi tuan rumah suatu event olahraga seperti Asian Games, Olympic Games, Piala Dunia sepak bola, dan Piala Eropa. Nilai ekonomi dalam olahraga adalah seberapa banyak olahraga tersebut disukai banyak orang dan memiliki nilai hiburan tinggi sehingga menghasilkan uang. Nilai ekonomi olahraga mengikuti perkembangan masyarakat perbudakan dan semakin meningkat pada zaman feodalisme hingga kapitalisme. Pada zaman kapitalisme ini sisa zaman perbudakan masih bisa dilihat dalam olahraga gulat dan tinju. Olahraga dijadikan nilai ekonomi yang tinggi. Olahraga ditempatkan sebagai tempat orang mencari uang sambil berolahraga. Dalam dunia kapitalisme, olahraga dijadikan alat promosi sebagai produksi sekaligus penggunaan produk. Organisasi olahraga modern mengalami perkembangan pesat sejak era industrialisasi. Pakar sosiologi olahraga Alan Goodman dalam Price Simanjuntak Sosiologi kolom GATRA nomor 47 beredar Senin 7 Oktober 2002 menggambarkan bahwa organisasi olahraga modern saat ini memiliki 7 karakteristik dominan, yaitu sebagai berikut. Pertama, olahraga tidak lagi dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat religius atau keagamaan. 2. Olahraga bisa merupakan perwujudan pemerataan sosial di masyarakat sebab tidak ada lagi batasan-batasan yang bisa menghambat partisipasi anggota masyarakat. Ketiga, spesialisasi merupakan satu kunci keberhasilan. Jika ingin berkarir di olahraga, seorang atlet harus memilih satu cabang yang menjadi fokus pilihannya. Keempat, terjadi rasionalisasi, artinya dengan makin kompleksnya dunia olahraga dibutuhkan seperangkat aturan agar organisasi olahraga dan pertandingan berjalan dengan baik. 5. Birokrasi, artinya organisasi tidak lagi berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain. 6. Makin majunya teknologi informasi, setiap cabang olahraga modern mencoba melakukan kuantifikasi terhadap jalannya pertandingan. 7. Pemecah rekor atlet sangat mendambakan menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih baik. Price Simanjuntak Sosiologi kolom GATRA nomor 47 berada di Senin 7 Oktober 2002. Ya, sekian pemaparan atau penjelasan tentang olahraga dan ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.